kata baginda Rasulullah, wa huwa ma'a kiramin safaratun bararah. Dia bersama malaikat yang selalu keliling ke sana kemari, malaikat yang mulia, lagi baik, indah. Artinya setiap kali kita membaca Al-Quran, rupanya malaikat itu datang berkumpul, karena yang kita bacakan adalah kalamullah. Kalau malaikat datang, otomatis memberikan rahmat kepada kita semuanya. Tapi kemudian baginda Rasulullah SAW pun memotivasi orang yang barangkali bacaannya itu masih terbata-bata, masih dalam rangka belajar, gitu kan. Kata Rasulullah, jangan berhenti itu kalau sedang belajar, terus baca Al-Quran. Karena sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata dalam bacaannya itu, dia mendapatkan pahala 2 kali lipat. Pahala bacaan Qurannya dan pahala merasa kesulitan. Jadi Bapak Ibu, setiap kali kita beribadah ada kesulitan yang sedang kita alami, itu justru kita mendapatkan pahala lebih. Rasul memotivasi kita semuanya bahwa Al-Quran ini semuanya baik kok. Asal kita baca, Al-Quran menjadi kebaikan untuk kita. Tapi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga diingatkan oleh baginda Rasulullah, setiap kali ada karunia yang besar, kita bisa mensyukurinya, maka ada pahala yang besar juga. Tapi ketika ada karunia yang besar, kita tidak menjadi orang yang bisa bersyukur atas karunia tersebut, justru ada kecelakaan, kata baginda Rasulullah. Contoh saja Al-Quran, itu Al-Quran tidak serta-merta menjadi pahala untuk kita. Tapi bagi orang yang kemudian terlena dan tidak pernah membaca Al-Quran, bahkan mengabaikan karunia yang besar itu, kata baginda Rasulullah, Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa menjadi penyebab engkau mendapatkan pahala, atau jangan-jangan Quran dapat menusuk dirimu dan melemparkanmu ke dalam neraka. Ya, artinya kan orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, bergaul dengan Al-Quran itu kan ada, Allah berikan jalan-jalan pahalanya dengan Al-Quran tersebut. Tapi kalau ada di antara kita yang kemudian na'udzubillah, dia mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Allah, iman itu pedomannya adalah Al-Quran, tapi Al-Quran tak pernah dia baca, maka baginda Rasulullah katakan hujjatun alaika, bisa menjadi penyebab engkau mendapatkan dosa. Makanya disebutkan dalam hadis ini, hadis daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihil akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang dengan Al-Quran ini. Itu orang yang baca Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi jangan lupa ada juga di antara orang-orang yang justru Allah jatuhkan martabatnya karena Al-Quran ini. Siapa itu? Pertama, barangkali orang yang belajar Al-Quran tapi dia justru untuk mengingkari Al-Quran tersebut. Kedua, ada Al-Quran yang kemudian dia menjadi keberkahan dan karunia yang besar untuk kita, tapi justru kita acuh tak acuh dengan Al-Quran tersebut. Pak, pokoknya apapun yang menjadi kenikmatan terbesar bagi kita, kenikmatan besar untuk kita, kalau kita tidak mensyukurinya, justru akan menjadi kecelakaan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.